Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BRIT, profesional muda yang saya sayangi. Bersama ini dengan saya Gatot Widayanto, saya mencoba mengulas sedikit saja, tapi sebetulnya sebagai suatu uh, follow up ya atau tindak lanjut dari bahasan yang cukup menarik yaitu tentang akrasia yang baru saja kita bahas pekan lalu atau tepatnya hari Kamis ya, eh, Kamis malam pekan lalu. Intinya akrasia ini adalah adanya kelemahan kemauan gitu ya, the weakness of will. Dan silakan nanti tonton sendiri di YouTube-nya. Tapi yang saya ingin bahas di sini adalah salah satu dari karakteristik ya karakter akrasia itu adalah pada saat kita tidak bisa mengendalikan diri gitu ya, the out of control situation pada saat kita tentu saja misalnya marah gitu ya. Nah, ini saya jadi ingat bahwa sebetulnya saya juga dulu pernah menyampaikan ini ya. Jadi ini merupakan suatu peringatan juga bagi saya yang saya ambil dari sebuah artikel di headline.com ya. Jadi silakan itu ada apa situsnya ya, silakan kalau mau baca dari situ. Tapi ini ada 7 hal yang menurut saya tujuh-tujuhnya menarik gitu ya untuk kita praktekkan gitu ya. Itu pertama kita menghitung gitu, menghitung aja. Jadi kalau kita memang dalam keadaan marah apapun ya, mungkin kita sangat kesal sekali gitu ya, hitung aja satu, dua, tiga, katanya sih sampai 10 gitu. Tapi kalau kita sampai marahnya sangat marah sekali, ditambahin lagi mungkin 20, 30, bahkan ada yang bilang sampai ke 50 atau 100 ya. Mungkin capek ya kalau kita ngitung ya. Tapi saya sudah praktekkan itu benar adanya. Jadi kita cukup menghitung aja satu, dua, tiga, empat gitu. Kalau bagi yang Muslim mungkin langsung aja istighfar, astagfirullah, astagfirullah beberapa kali gitu ya. Ini sangat membantu. Kemudian yang kedua yang disarankan dari artikel ini adalah mengambil nafas gitu ya. Mengambil nafas itu ternyata juga sekali mengambil aja juga cukup ya. Jadi dinikmati aja gitu. Jadi nggak usah keburu-buru gitu ya. Kita ngambil nafas aja dan cukup sekali atau 2 kali gitu. Itu sudah sangat cukup membantu ya. Dan ini baru bisa kita rasakan kalau kita praktekkan ya. Kalau saya cuma ngomong kayak gini kurang bisa dihayati. Kemudian yang ketiga, jalan ya. Kalau Anda sedang duduk, mungkin sedang terima telepon dari klien atau dari supplier gitu ya, atau dari atasan gitu, Anda kesel gitu ya, akan marah gitu ya. Ya udah, mungkin sambil telepon pun juga nggak apa-apa, Anda berdiri aja, jalan-jalan sedikit gitu ya. Itu akan merileks, membuat kita rileks gitu. Karena memang kaitannya dengan yang nomor 4, semua otot kita ini kita buat rileks gitu. Jadi mungkin ya diambil sesuatu yang nyaman aja, lepas saja, dilepas gitu ya. Jadi supaya situasinya benar-benar mereda gitu. Kemudian yang kelima, katakan beberapa kata ya, say words to calm down. Jadi kata-kata yang benar-benar membuat Anda sendiri apa ya istilahnya sadar ya, sadar dan menjadi sabar gitu ya. Jadi to calm down itu misalnya juga ya itu tadi kalau muslim mungkin istighfar gitu, astagfirullah, aduh sabar dong tot gitu ya. Mungkin dikatakan pada diri sendiri, nggak usah ke orang lain, sabar dong gitu. Jangan sekali-sekali mencoba mengatakannya ke orang lain ya. Karena kalau mengatakan ke orang lain pasti yang keluar kata-kata amarah itu, bukan kata-kata yang sebetulnya bisa calming down gitu ya. Jadi ini yang kelima. Kemudian yang keenam ya stretch ya, benar-benar stretch gitu ya, stretching aja. Ya apapun. Kalau saya biasanya kalau orang Jawa bilang jinjit ya, kaki di ke atas-atasin gitu terus karena saya di sini ada pain, saya kadang-kadang gini gitu ya ke belakang gitu. Uh, itu menurut saya sangat membantu ya. Jadi stretching ini sangat membantu.
Ya paling mudah jinjit, jinjit apa kaki di ke atas gitu ya, atau tangan direntangkan gini ya, santai aja gitu. Dan yang paling berat sebetulnya secara mental itu kita harus melepaskan diri dari kejadian saat itu. Seolah-olah kalau kemarahan itu atau situasi itu kita uh, apa ya imajinasikan sebagai suatu buletan gitu ya. Kita ciptakan buletan baru yang tidak terkait lagi dengan buletan yang lama ya. Mentally escape. Nah, ini memang sulit ya karena sejujurnya kita pasti masih terbawa. Saya pernah kejadian seperti ini di mana saya pernah apa ya istilahnya ada pengemudi pengemudi mobil lah ya. Saat saya jalan tuh dia nggak mau ngalah gitu ya. Jadi saya sudah mau main tunjuk aja gitu. Tapi begitu saya ingat gitu ya, saya aduh ngapain ya? Nanti tambah saya marah gitu. Saya lupakan, saya langsung jalan aja gitu ya. Jadi artinya kalau itu nggak saya lakukan, saya akan kepikiran terus. Dan itu pun saya masih kepikiran terus ya. Jadi ini penting sekali teman-teman. Kalau kita melakukan 7 langkah ini, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang apa membuat kita amarah. Nah, ini ada quote yang menarik ya dari Thomas Jefferson. When angry, count to 10 before you speak. If very angry, count to 100 ya. Jadi kalau kita memang sangat-sangat marah ya udah berhitung aja terus gitu ya. Terus saja berhitung gitu. Ya kalau saya karena muslim ya astagfirullah aja, astagfirullah, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ta'awudz gitu ya. Kalau kita lagi marah memang secara hadis memang kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu sebetulnya trik yang menurut saya sangat membantu dan mungkin layak kita coba ya. Saya rasa teman-teman layak mencobanya karena memang kemarahan itu datangnya sering tidak bisa kita prediksi. Tahu-tahu kita maunya marah aja gitu ya. Nah, ini saya ngomong kayak gini, ini juga untuk saya supaya saya juga selalu ingat karena saya juga pemarah gitu ya. Dan marah itu wajar ya. Marah itu wajar, tapi mengekspresikan marah itu yang harus kita hindari. Ya, setiap orang punya hak marah, semuanya ya. Saat ini pun Anda mungkin marah pada suatu situasi tertentu. Nggak apa-apa, ya. Tapi jangan diekspresikan, misalkan dengan gebrak meja, wah, gitu ya, jangan, ya. Itu sedapat mungkin kita hindari. Itulah pentingnya EQ, ya, kecerdasan emosional. Baik, mudah-mudahan bermanfaat tips ini. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.